Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahu muktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi al-mansub. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita awali pada Jumat siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tepat di tanggal 28 Syawal 1444 Hijriah, Jumat siang ini kita masih diberi kesehatan, kemudahan, ketenangan, dan hal-hal kebaikan yang lainnya yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita syukuri sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak syukur, pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita selalu bersyukur agar rezeki kita selalu bertambah, kesehatan semakin sehat, dan impian-impian yang lainnya segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan janganlah sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir ini kita diviralkan dengan beberapa sesuatu tentang nasab atau keturunan. Ini yang harus kita pahami bersama. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara yang akhir-akhir ini melihat di sosial media, baik media online ataupun yang lainnya, tengah viral tentang nasab ataupun keturunan. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita nggak usah terlalu menohok, cukup diam dan mengikuti saja. Dan sikap kita selanjutnya bagaimana kita harus menyiapkan generasi emas untuk anak-anak kita. Walaupun mohon maaf mungkin hari ini kita masih dalam taraf menjadi seorang karyawan, menjadi hal ini, menjadi pekerjaan ini, pekerjaan itu, atau pekerjaan apapun yang kita lakukan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita bisa lebih dari yang apa kita lakukan hari ini. Itu yang harus kita siapkan. Dahulu kala saya pernah diceritakan ada seorang ibu di tengah-tengah kota Jawa Tengah. Ia selalu setelah hamil sampai 9 bulan, sang ibu ini selalu berpuasa. Sampai teman-temannya itu bertanya, kenapa kamu selalu berpuasa terus? Ben anakku jadi raja, biar anakku jadi raja. Semenjak bulan pertama ia hamil sampai bulan ke-9, sang ibu ini selalu berpuasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anaknya menjadi raja. Setelah anaknya lahir dan menjadi besar, ternyata benar anaknya menjadi presiden, yaitu Presiden Soeharto yang berkuasa di negara kita selama 32 tahun. Itu tirakat dari seorang ibu.
Oleh karena itu kita sebagai orang tua, seorang ayah, seorang bapak, seorang abi, mari kita persiapkan generasi emas untuk anak-anak kita. Gak usah mempermasalahkan masalah nasab dan keturunan, itu urusan mereka. Urusan kita, mari kita siapkan generasi emas kita untuk anak-anak kita. Selain ditirakati, didoakan oleh istri kita, kita juga wajib mendoakan. Bagaimana caranya? Bisa kita doakan dengan bacaan surat Al-Fatihah setelah sholat. Ya Allah, semoga anak-anak saya, putra-putri saya diberi kemudahan dalam sekolahnya, dalam belajarnya. Al-Fatihah, udah cukup. Dan kalau mau ditambah lagi, nanti setelah sampai di rumah, sampaikan kepada istri. Ini ada salah satu amalan dari guru saya, Kiai dari Jember, Jawa Timur. Istri, seorang ibu, bisa dibacakan untuk anak-anaknya, yang dibacakan oleh sang istri dengan membacakan surat Fatihah 41 kali setiap habis maghrib, khusus untuk anak-anaknya, putra-putrinya. Supaya apa? Biar menjadi orang yang lebih kaya, biar menjadi orang yang lebih bermanfaat, biar menjadi orang yang lebih berbakti, biar nurut kepada orang tua. Apalagi masalah akhlak dan etika itu adalah nomor satu. Dalam sebuah syair disebutkan al-adabu fauqal ilmi. Etika, akhlak, unggah-ungguh, tingkah laku itu di atas ilmu. Makanya berapapun sederet, apapun gelar yang dinyam, yang dilakukan dalam dunia pendidikannya, tapi tidak berakhlak, itu sangat percuma. Tapi misalkan dalam dunia pendidikan mungkin setara SD, SMP, SMA, atau hanya SMA, atau pernah mengenyam S1, tapi lebih berakhlak, itu lebih diunggulkan. Pasti kita pun akan hormat angkat, dan juga akan pasti angkat topi kepada orang tersebut, daripada orang yang mengaku pernah mengenyam pendidikan di negara ini, negara itu, tempat ini, tempat itu, tapi tidak punya akhlak. Oleh karena itu, marilah kita siapkan generasi emas untuk anak-anak kita. Gak usah meributkan masalah nasab dan keturunan, itu sudah ada yang urus. Kita sebagai manusia yang biasa, kita siapkan generasi emas untuk anak-anak kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai tentang akhlak di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dikarang oleh Ki Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama Jombang dari Jombang, Jawa Timur, seorang ulama yang mendapatkan predikat pahlawan nasional. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, qala Ibnu Ruwai, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Dikutip dan berkata Ibnu Ruwai, wahai anak-anakku, jadikanlah ilmu yang ada dalam dirimu itu seperti garam. Ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmu yang ada dalam dirimu itu seperti garam. Wa adabaka daqiqan, dan etikamu, akhlakmu, unggah-ungguhmu itu seperti tepung. Maksudnya apa? Bisa kita analogikan, misalkan kita makan siang nanti dengan gorengan. Pasti dalam gorengan itu pasti lebih banyak tepungnya daripada garamnya. Kalau banyak garamnya daripada tepungnya, pasti nggak bakal dimakan. Yang gurih beberapa sendok saja garamnya, tapi tepungnya dibanyakin, itu yang enak. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang yang berilmu mengunggulkan ilmunya, tapi tidak berakhlak. Itu yang bisa kita analogikan kepada anak-anak kita. Kakak, adik, mas, mbak, walaupun kamu banyak ilmu, tetaplah berakhlak kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ini adalah nasihat kita kepada anak-anak kita. Begitu juga nasihat kita yang harus kita lakukan. Selain kita bacakan surat Fatihah tadi, kita nasihati ini, kita juga memberikan nasihat anak-anak kita. Kakak, adik, mas, mbak, misalkan nanti ayah, bapak sudah tiada, jangan lupakan doakan ayah dan bapak. Ini penting. Karena doa anak yang soleh untuk orang tuanya itu pasti akan dikabulkan.
Ini hadis yang masyhur, beberapa para ustadz, para kiai, para habaib selalu mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa bi thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah." Yang terakhir adalah doa anak yang soleh mendoakan untuk kedua orang tuanya. Oleh karena itu kita nasihati anak-anak kita, namanya umur tidak ada yang tahu. Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin hari ini kita gagah, kita bisa memimpin rapat tadi pagi di kantor misalkan. Kita bisa menyupir perjalanan yang jauh misalkan. Kita bisa memimpin ini misalkan. Tapi kita tidak tahu bagaimana nyawa akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita siapkan anak-anak kita. Apabila ayah, bapak, abi, abah nanti telah tiada, jangan lupa doakan ayah. Minimal setelah sholat fardu bacakan surat Fatihah untuk ayah. Apakah ini sampai? Sampai. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan apakah tidak sampai atau tidak sampai, coba saja nanti kalau sudah meninggal pasti akan merasakannya. Oleh karena itu marilah kita siapkan generasi emas dalam diri kita, dari diri kita. Gak usah mengikuti huru hara apa-apa yang ada di sosial media kita hari ini. Oleh karena kita terus fokus mengedepankan keluarga kita, bagaimana kehidupan roda kehidupan kita, terutama generasi emas dari anak-anak kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai manusia, umat yang berakal, umat yang mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, marilah kita pilih apapun yang positif dari sosial media ataupun yang negatif. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, umat muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita nyiapkan hal-hal ini, karena ini adalah hal-hal sosial yang perlu kita utarakan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mohon maaf anak-anaknya ditelantarkan, anak-anaknya tahu-tahu pakai ini pakai itu. Bisa jadi anaknya nanti karena ayahnya tidak memikirkan anak-anaknya, di akhirat kelak anaknya menyeret orang tuanya ke neraka karena tidak memperhatikan anak-anaknya. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, karena kehidupan ini adalah sesuatu yang gaib. Maksudnya kita tidak tahu bagaimana kematian, kapan yang akan mengambil nyawa kita ini. Oleh karena itu, sebagai bahan renungan di tengah kesibukan hiruk pikuk kita dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kehidupan, di tengah ibu kota ini, perlulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlalu fokus dalam kerjaan sehingga melupakan keluarga kita, karena keluarga kita adalah tempat terakhir untuk kita, kehidupan kita. Orang lain pasti tidak akan peduli ketika kita kesusahan ataupun hal-hal yang lain, tapi keluarga kita insya Allah selagi kita sayang, mereka pun akan lebih sayang kepada diri kita. Oleh karena itu, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita ciptakan generasi emas dari diri kita melalui anak-anak kita. Misalkan kita hari ini menjadi direktur, bisa jadi kita doakan anak-anak kita bisa menjadi yang lebih tinggi lagi jabatannya. Oleh karena itu, doa kita sebagai orang tua, apalagi kita yang sedang bekerja untuk keluarga, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih doa di antara dua khutbah. Dua khutbah ini adalah salah satu waktu yang mustajabah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kemudahan, ketenangan, keamanan dalam mengarungi kehidupan ini, mengarungi kehidupan untuk keluarga kita, istri kita dan anak kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita doakan untuk kedua orang tua kita. Ketika kita ingin didoakan oleh anak kita, kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ingin didoakan tapi kita tidak pernah mendoakan.
Oleh karena itu kita doakan kedua orang tua kita, ayah ibu kita, abah emak kita yang telah tiada, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan apabila beliau-beliau masih ada, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala diberi keberkahan hidup dalam kehidupannya, diberi kemudahan dan ketenangan dalam kehidupannya. Dan marilah kita berdoa di akhir khutbah yang singkat ini, kita berdoa khususnya untuk negara kita, negara Indonesia. Semoga diberi pemimpin yang adil, yang selalu mementingkan kepentingan umatnya, rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وبقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين معهم يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم ذكرنا إذا نسينا وأيقظنا إذا غفلنا واغفر لنا إذا عصينا واقبلنا إذا أطعنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.